Oke, hari ini kita mau belajar. Baru pulang saya dari laut sambil tadi saya mencoba untuk menjual kalung dan bersenandung. Kok kenapa sih bersenandung sambil jualan? Ya, karena kalungnya itu ada barcode note-nya. Jadi ada simbol note, yaitu ulir, kemudian ya bentuk-bentuk seperti note, juga tentang wali-wali song, ya kan? Kemudian terkait dengan ya banyak hal terkait dengan kumparan waktu dan sebagainya. Nyanyian-nyanyian yang saya nyanyikan itu lebih bebas gitu kan, karangan tapi berdasarkan dengan kenyataan, karena saya sedang menjalankan sebuah algoritma dan aritmatika yang pasti, yaitu tentang satu sejarah, banyak cerita, kemudian pencerita itu ketika dia pergunakan algoritma itu, kemudian dia ceritakan, tiba-tiba menghasilkan dampak yang luar biasa. Walaupun awalnya dia hanya bercerita tanpa motivasi orang langsung, gitu kan. Tetapi ada yang langsung, ada juga yang tidak langsung. Yang langsung dan tidak langsung itu berdasarkan dari apa yang orang sudah dengar dan dari apa bobotnya. Nah, ini lucu. Tahukah sejarah, saudara? Tahukah saudara bahwa algoritma itu ada dituliskan dan ada nyata di dalam sebuah sejarah perjalanan waktu, sejarah bangsa kita juga, termasuk juga bangsa di dunia, terkait dengan religion. Oke, polanya adalah one Jesus, it's about history. Sekali lagi, one Jesus, it's about history. Kenapa? Karena history terbangun dan tersusun dengan solid karena cerita. Jadi history adalah batang yang kokoh yang kemudian ranting-rantingnya, ya, karena dalam terjemahan kitabnya juga menjelaskan itu tentang ranting-rantingnya yang kemudian itu adalah pecahan. Kita bisa katakan dari 1 sampai 12. Kebetulan cerita Jesus dia beralih pada 12, 11 12. Kenapa 11 12? Karena menjadi 11 ada satu yang berkhianat, namanya Yudas. Kemudian 12 jumlahnya dikatakan, yang kemudian jumlah dari 12 ini algoritma aritmatika pada dimensi yang lebih kecil dan dimensi yang lebih majemuk. Mengapa? Tapi terkait sebuah formula. Apa itu formulanya? Saya sebut dari satu kisah tentang Jesus, kemudian 11-12 tentang muridnya, ya kan? Yang kemudian terkait dengan 9 kiri 9 kanan. 9 kiri terkait dengan buah-buah roh, 9 kanan terkait dengan perbuatan-perbuatan daging. Yang artinya adalah engkau buat baik dan buruk, yang kemudian dia tiba-tiba diceritakan, diterapkan oleh salah satu muridnya. Kemudian murid itu bercerita, hasilnya adalah 3.000 orang langsung percaya di tempat. Tentunya masih ada yang belum percaya. Tetapi itu adalah algoritma, dan dari kisah 3.000 itu kemudian menjadi sebuah cerita bagaimana penggiringan cetakan sampai beribu-ribu, sampai berkota-kota, sampai berbangsa-bangsa. Yang kemudian kita juga ingat sebuah kisah. Kisah apa? Kisah satu candi dan satu kota, yaitu Yogyakarta Borobudur, menjadi sebuah kisah di mana bergeser ke arah timur, dia menjadi sebuah kemajemukan jumlah candi dan situs. Yang kemudian ke arah timurnya lagi bertepatan dengan kisah 9 wali songo yang kemudian beredar di sana dan menjadi cikal bakal sebuah perjalanan bagaimana ya awal mula NU, bagaimana awal mula spiritual keagamaan yang datangnya bukan dari Nusantara. Termasuk dengan kepercayaan saya sudah katakan bahwa Hindu Siwa bagaimana proyeknya masuk, karena ada pada 1745 terjadi perpecahan 3, sama seperti kisah di Cina, Three Kingdom. Hey, ternyata kita juga mengalami Three Kingdom fighting for the throne, yang artinya adalah perpecahan yang kemudian memperebutkan antara Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran, yaitu sebelah sana agak ke timur lagi, yang kemudian itu menjadi basic dan dasar bagaimana policy perpolitikan itu jadi. Kebetulan kita lagi dipimpin oleh seorang yang berdasarkan ya lokasi itu, dan juga itu terkait dengan kabinet,
kedewanan, dan juga terkait dengan edukasi dan cikal bakal. Itu sebabnya hari-hari ini banyak hal yang kita temukan, adanya perekonomian Yogyakarta, kemudian adanya akhlak moral di Yogyakarta, bagaimana seorang dibantai 62 kepingan dan direncanakan dibuang di septic tank, tetapi untung ketahuan. Dari sebuah sejarah itu kita tahu, itu sebabnya sejarah kota itu adalah titik di mana pertemuan Trikora diadakan oleh pemimpin, seorang visionaris dan seorang penggerak yang betul-betul punya semangat membangun bangsa ini. Dia adakan pertemuan Trikora. Mengapa? Karena dia menguasai dengan tepat pengetahuan dan understanding tentang Yogyakarta, ya kan? Itu sebabnya Yogyakarta sedikit ditinggalkan hari-hari ini. Dan ketika pertemuan Trikora itu diadakan, setelah itu bagaimana kemuliaan dan titik Yogyakarta itu tiba-tiba diikut sertakan dalam kabinet, kementerian, dan tempatnya Yogyakarta kemudian dibangun sebuah paradigma secara bersama-sama, dikenal seluruh Nusantara sebagai tempat ibu kota pelajar, ya kan, sebagai kota pelajar. Namun kita sudah lupa ya, sampai sekarang juga kabinet nggak ada yang benar-benar murni dari Yogyakarta. Ada yang mau naik ya, tapi dia tidak murni dari Yogyakarta. Karena kalau kita bicara ketidakmurnian, maka kita bicara tentang pengulangan kisah 3 tempat dan pengulangan bagaimana jatuhnya Nusantara, ya kan? Yaitu tentang India Hindusiwa, tentang datangnya, tentang Wali Songo, tentang bagaimana perebutan kekuasaan oleh abdi dalam yang mengkudeta pajak, yang kemudian mereka adalah abdi dalam jenis menengah ke atas terkait dengan keprajaan. Itu sebabnya sekolah untuk menjadi administrasi negara adalah praja, ya kan? Lalu kita juga tahu tentang praja muda. Tetapi lucu, abdi dalam di Yogyakarta itu ternyata tipe yang kedua. Dia lebih bermasyarakat, tetapi teknikal dia sangat menguasai. Bukan berarti admin dia tidak menguasai. Hanya dia memenuhi panggilan dan tugas untuk lebih dekat lagi dengan rakyat, punya simpati dan empati. Besok kita belajar tentang bagaimana simpati dan empati, dan perajaan itu penuh dengan kesimpatian tanpa mengingat empati. Kita akan melihat bagaimana seorang itu dilahirkan secara single dalam kurun waktu tertentu, apa maknanya kesinggelan, kejombloan, kemudian tahapan pencapaian waktu sampai berkeluarga, punya anak, yang kemudian itu bicara tentang engkau jomblo berarti simpati, makanya dikata simpan, gitu kan. Namun kemudian dipolakan terkait dengan keprajaan abdi dalam masa lalu kita kaitkan semua pola-pola algoritma seperti yang saya katakan, maka dia akan bertemu tentang pengetahuan akan waktu. Nah, pengetahuan akan waktu lebih banyak dikuasai oleh teknikal, namanya pure no kawan. Wah, mengapa pure no kawan? Karena ketitik murnian dibenci oleh kaum munafik yang haus akan harta. Sekali lagi, karena kemurnian adalah titik yang paling dibenci oleh orang-orang yang suka jabatan, mengkudeta, mengorbankan orang lain, meraih dan menggelapkan pajak, yang kemudian menutup-nutupi, yang akhirnya mengorbankan kehancuran demi kehancuran menjadi sebuah peperangan. Dan apa akibatnya? Anda tahu sendiri dan Anda belajar. Disitulah titik perubahan bagaimana lenyapnya benar-benar cerita tentang Nusantara dan mulai pergantian. Nah, mengapa ada pergantian? Upaya menutupi jejak kemiringan dan kemunafikan masa lalu, harus dibangunlah sebuah kisah-kisah. Itu sebabnya lekatan-lekatan pada yang sekarang, dia cari influencer, ya kan? Kemudian minta dukungan buzzer, bayar influencer, lalu berkata, udahlah soal pajak kita begana. No. Anda sedang mengulangi kisah lama dan Anda berketepatan cerita tentang sejarah lama. Saya sudah tuliskan itu di sosial media saya, bagaimana cerita titik itu kemudian beralih
bahwa pembangunan proyek-proyek dari India untuk membangun candi-candi pengalih, ya kan, yang mendukung cerita-cerita kemudian teralgoritmakan yang sama. Jadi dalam kisah-kisah Kris, ya kan, itu sebabnya kaitannya dengan JAF Israel. Nah ini kita lagi nolak-nolak Israel nih, bola sebagainya U20 dan sebagainya, kita tahu lah itu kaitannya nempel-nempel bagaimana Kris, dan saya sudah sertakan dalam gambar-gambar yang saya upload. Keren ya. Kita tahu waktu, kita tahu diri. Kita tahu waktu, kita tahu masalah. Kita tahu masalah, kita dipandu alam yang bergerak di bawah hukum waktu untuk kita bisa menemukan solusi. Salah satu nyanyian-nyanyian yang saya karang sendiri secara instan ketika saya berdagang di pinggir jalan. Besok saya akan coba videokan, ya kan, ya 10 atau 20 menit saya akan tunjukkan bagaimana saya bernyanyi, bersenandung dalam terjemahan bahasa Inggris, lalu menyadarkan orang-orang yang lewat. Saya akan berkata, saya pakai tongkat ukur yang kemudian tongkat ukurnya ternyata motifnya seperti pedang, tetapi bukan pedang. Saya tidak membawa senjata tajam, tetapi ketajaman dalam titik waktu dan kuantum. Itu sebabnya ketika saya bersenandung dan menawarkan Marina Gemstone, saya berkata ini penuh dengan kuantum waktu. Dan mereka yang punya edukasi, teredukasi dan berpikir, kadang saya harus memancing mereka dengan kata, hey, this is a knowledge and understanding. And the ending is, you got the learning about medical, you got the learning about blood problem, and you make money from blood solution. In the future, we will have many things about blood problem. Because blood problem, it's created by how you live in the hypocrite, a liar, spam, hawker, even stupidity. Okay, that's why the blood problem is show up. If you have solution for the blood problem, you can make money from there. Now, we should have the knowledge and understanding. And I'm talking about Marina Gemstone, the things that natural earth made in the natural, organic, and the organic we can bring to atom and particle tiny until the little, and we can check on the lab and make it as a solution of the medic problem in the blood. That's the point. Ya, itulah poin-poinnya. Nah, dari situ mereka akan sadar. Kadang saya berkata, ini adalah souvenir yang bisa dipergunakan untuk edukasi. Memang kenyataannya. Nah, hal ini saya lakukan karena saya belajar tentang algoritma, bagaimana saya memperkatakan, saya memposisikan dan menyampaikan sesuatu yang solid dalam sejarah. Kemudian tentang berbagai, ingat, rumusnya adalah saya gunakan algoritma One Jesus, ya kan? 11 and 12 about disciples, tentang murid. Lalu kemudian tadi saya selipin, nanti kita bahas lagi. Tentang murid yang kemudian dia berkata tentang buah. Nah, ketika bicara tentang buah, saya ingatkan mereka, hey, the problem of your life in blood is how you live, how you think, how you stupid, and how you hypocrite. Bagaimana Anda menikmati buah-buah taburan Anda hidup itu di dalam darah. Nah, banyak lagi besok kita akan saksikan. Nah, hal-hal ini adalah menjadi algoritma yang pasti. Oke, nah, tetapi tadi saya tambah lagi, kita urai belajar ya, ini makna kehidupan. Saya mampir di sebuah produk, nggak apa-apa. Ya kan, saya nggak peduli mereka menitip atau saya nggak. Ini adalah produk yang enak, ini lemon. Saya makan es krimnya. Kebetulan rasa es krimnya itu tiba-tiba menghilang. Sekali lagi nih, rasa es krim stroberinya hilang. Dia hanya menyisakan basicnya, yaitu vanilla. Sebetulnya es krim yang saya cari adalah es krim stroberi. Lalu saya tanya begini, saya berbicara dengan pegawainya dengan sopan dan enak sambil saya bercanda. Saya tanya, es krim stroberinya ada kosong. Nah, kata kekosongan itu ada menjadi sebuah status baru atau jabatan baru yang diambil oleh yang lama. Kenapa? Es krim stroberi adalah sebuah jabatan, sebuah fungsi, dan sebuah status bahwa di situ jual es krim stroberi. Ketika habis dan tidak ada, maka dia mendapati jabatan yang baru lagi. Apa itu? Kosong.
yaitu tidak ada, maka jabatan yang barunya adalah menjadi sebuah rasa yang pernah ada tapi hilang. Tetapi kalau besok dia menjadi ada, maka tahapannya lebih jauh lagi. Nah, 3 titik ini adalah 3 bandul yang kemudian saya kaitkan. Saya baru saja menegur seorang pengajar yang kemudian dia melecehkan begini. Engkau belajar dari masa lalu untuk sekarang, lalu dia mentertawakan. Mentertawakannya begini, bukan berarti engkau bisa melihat masa depan. Saya tegur gurunya, lu pakai otak, lu tahu timbangan. Ya, masa lalu dan masa kini dan masa depan, tempatkan dirimu sekarang adalah titik tengah. Bandul jauh ke masa lalu sama dengan bandul jauh ke masa depan. Jadi kalau lu gak ngerti gambaran itu, mundur lu jadi pengajar. Kenapa? Karena lu udah menyesatkan. Bandul yang baik adalah dia punya keseimbangan namanya. Langsung saya katakan begitu. Mengapa? Kalau engkau sudah belajar tentang masa lalu, maka engkau dengan pasti bisa belajar dan memutuskan yang baik di masa depan. Kalau enggak, ya lu goblok. Nggak pantas jadi pengajar, ngajarin orang dengan nggak nyampe, tapi lu ungkit-ungkit. Nah, hal itu pernah terjadi terkait dengan ajaran-ajaran. Namanya adalah manipulatif. Namanya adalah engkau nggak komplit karena keegoanmu. Nah, ini keegoan terkait. Itu sebabnya engkau tahu waktu, engkau tahu diri. Engkau tahu diri, engkau bisa mengetahui dengan ketepatan masa depan dan langkah pencapaian. Itu sebabnya garis waktu. Nah, kalau misalnya engkau tidak tahu bahwa engkau belajar masa lalu, hal yang sama, jauhnya sama, kemampuan yang sama engkau belajar masa lalu untuk menetapkan ke depan, prediksi ketepatan dan jangkauan yang sama, itu adalah keseimbangan hidup di mana engkau pasti sampai di sebuah jalan keselamatan. Di sebuah jalan di mana namamu dan wujudmu tidak terputus. Karena kalau kau belajar masa lalu tapi nggak tahu masa depan, itu adalah bukti nama dan wujudmu dibuang dari semesta. Mengapa? Karena engkau terbukti tidak tahu yang namanya waktu masa lalu, kekinian, dan masa depan adalah satu lain waktu dimensi yang kita sebut dengan garis kehidupan dan cara kita mengetahui dan memahami. Oke? Itulah yang menjadi pelajaran kita hari ini. Sudahkah Anda tahu? Sudahkah Anda belajar? Sudahkah Anda menerapkan itu? Nah, kata-kata yang terakhir saya sampaikan pada sahabat saya di tepi jalan. Saya berkata begini. Kejujuran, jika kita pelihara, maka dia akan berubah menjadi ketulusan. Nah, perhatikan ya. Kejujuran, jika kita pelihara dengan konsisten, dia akan menjadi ketulusan. Ketulusan akan mempermainkan kebohongan. Perhatikan, ketulusan akan memperbaikan kebohongan, lalu dia berubah menjadi kebeningan. Kebeningan dipelihara secara konsisten, dia akan menjadi sebuah transparasi, di mana engkau menguasai teknik dimensi antara ada dan tiada. Ada dan tiada adalah dimensi iman. Itu sebabnya engkau akan tahapannya menjadi rohaniawan setingkat dengan imanu. Harusnya pakai sia, tetapi karena diganti manusia yang berrohani tingkat malaikat, dia diganti menjadi kata Immanuel. Oke? Nah, itu adalah tahapan-tahapan. Itu sebabnya Anda harus tahu bagaimana hidupmu harus memahami waktu. Nah, perjalanan tahu waktu ternyata sudah diputus ketika kemunafikan, termasuk pengulangan-pengulangan dari hal-hal yang tidak mengizinkan kita mengetahui masa depan, supaya kita tetap dikuasai dalam kebodohan dan mengorbankan nama serta orang-orang banyak. Itu ada kisahnya sendiri. Masih bersama dengan saya, Bocah Angon, murid Sang Kuantum Waktu, di mana garis waktu kalian pun dimiliki oleh Sang Kuantum Waktu. Itu sebabnya saya dengan mudah melihat Anda dalam dimensi waktu. Bersama dengan Bocah Angon, dalam masa lalu, kini, dan masa depan, terlihat jelas dalam garis waktu. Seharusnya kita hidup berkehidupan di bawah kemuliaan Sang Waktu.